Kepada saudara penyajian presentasi kepada saudari Izda dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya moderator dan teman-teman semua. Izin menyampaikan artikel saya judul Tantangan dan Peluang Pendidikan Karakter pada Generasi Muda di Era Society 5.0. Saya Ida Safinati Tratunisa dengan NIM K6422 kelas X Prodi Pendidikan Penyesuaian dan Kewarganegaraan. Tujuan dari artikel ini untuk mengetahui bagaimana tantangan peluang yang dihadapi dalam pelaksanaan pendidikan karakter pada generasi muda di era Society 5.0. Selain itu, untuk mengetahui mengenai bagaimana pendidikan karakter dapat diselaraskan dengan kemajuan teknologi tanpa mengesampingkan nilai-nilai kemanusiaan. Selain itu, artikel ini juga bertujuan untuk memberikan strategi pengembangan pendidikan karakter dalam mengoptimalkan peran pendidikan karakter untuk membentuk generasi masa depan yang unggul dan berintegritas di tengah dinamika seperti 5.0. Untuk metode, artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Pendekatan ini melibatkan pengumpulan data dari sumber-sumber yang relevan seperti artikel ilmiah, jurnal, dan literatur terkait lainnya. Melalui pendidikan studi pustaka, penelitian ini memberikan kontribusi dalam perluas pemahaman kita tentang tantangan dan peluang pendidikan karakter di era Society 5.0. Adapun hasilnya, pendidikan karakter bertujuan membentuk generasi muda yang cerdas, bermoral, berintegritas tinggi. Nilai-nilai utamanya yaitu kejujuran, tanggung jawab, pati, kerjasama, dan rasa hormat. Pendidikan karakter merupakan salah satu peran penting dalam mendukung visi nasional mencerdaskan bangsa dan membangun masyarakat yang adil dan makmur. Tantangan pendidikan karakter antara lain melimpahnya informasi positif dan negatif, yaitu hoaks, ujaran kebencian, perubahan pola interaksi sosial ke virtual yang mengurangi kemampuan sosialisasi dan empati. Kebebasan dan personalisasi informasi meningkatkan resiko perilaku negatif, dilema etika terkait privasi, dan penggunaan teknologi yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya, peluang pendidikan karakter di era Society 5.0 antara lain pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, yaitu kecerdasan buatan atau AI, Big Data, Internet of Things, pembelajaran yang lebih personal, interaktif, dan adaptif. Strategi pengembang pendidikan karakter yaitu pemberian pemahaman mendalam dan keteladanan, pendekatan sederhana, dan hubungan yang positif. Pembelajaran adaptif sesuai kebutuhan peserta didik, kolaborasi pendidik, keluarga, pemerintah, dan juga masyarakat. Harapan dan dampaknya yaitu generasi muda yang cerdas, teknologi, dan integritas tinggi, masyarakat yang beradab, harmonis, inklusif, kontribusi positif terhadap kemajuan bangsa dan dunia digital. Untuk kesimpulannya, di era Society 5.0, pendidikan karakter menghadapi berbagai tantangan seperti kesulitan memilah informasi, penyebaran konten negatif, berkurangnya kemampuan sosialisasi dan juga empati, serta dilema etika terkait privasi dan penggunaan teknologi akibat pesatnya kemajuan teknologi informasi dan digitalisasi. Namun, era ini juga membuka peluang besar untuk mengembangkan pendidikan karakter lebih efektif dengan memanfaatkan teknologi yang canggih seperti kecerdasan buatan, dan juga big data. Melalui pendekatan yang tepat, pendidikan karakter dapat disampaikan secara lebih luas, adaptif, dan juga mampu mengintegrasikan keterampilan penting seperti berpikir kritis dan kolaborasi. Kerjasama antara pendidik, keluarga, pemerintah, dan juga masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan pendidikan yang mendukung pembentukan individu yang berintegritas. Dengan demikian, pendidikan karakter di era Society 5.0 tidak hanya memberikan generasi yang cerdas secara teknologi, tetapi juga memiliki nilai moral dan sosial yang kuat, sehingga mampu mewujudkan masyarakat yang beradab, harmonis, dan juga inklusif. Terima kasih. Waktu dan Baik, layar saya selanjutnya kembalikan ke sesi moderator. pembahasan dipersilakan kepada Saudari Mayori untuk memberikan ulasan maupun review terhadap pemaparan hasil dari Saudara Ida.
Baik, terima kasih dan menyampaikan ulasan mengenai judul artikel tantangan dan peluang pendidikan karakter pada generasi muda di era Society 4.0. Menyajikan analisis yang cukup mendalam mengenai pentingnya pendidikan karakter dalam konteks perkembangan teknologi dan sosial yang pesat saat ini. Penulis mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh generasi muda seperti pengaruh negatif dari media sosial dan individualisme yang semakin menguat. Dalam era Society 5.0, di mana teknologi dan manusia semakin terintegrasi, nilai moral dan etika sering kali terabaikan. Dan artikel ini menyoroti bahwa pendidikan karakter harus menjadi prioritas dalam kurikulum merdeka, bukan hanya sebagai pelengkap, tetapi sebagai fondasi utama dalam membentuk kepribadian siswa. Selain tantangan, artikel ini juga menggali peluang yang ada untuk mengintegrasikan pendidikan karakter dengan kemajuan teknologi. Namun, seharusnya penulis mencantumkan bahwa platform digital dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan nilai-nilai positif dan mendidik generasi muda tentang etika penggunaan teknologi. Misalnya, program-program berbasis aplikasi yang mengajarkan tentang empati, kolaborasi, dan tanggung jawab sosial dapat menjadi alat yang efektif dalam membangun karakter. Baik, terima kasih kepada Saudari Mayori yang telah memberikan ulasan maupun review terhadap pemaparan hasil dari Saudari Ida. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab kepada teman-teman yang ingin bertanya dipersilakan. Izin bertanya untuk Saudari Ida, dalam artikel dijelaskan bahwa salah satu tantangan utama pendidikan karakter pada generasi muda di era Society 4.0 adalah melimpahnya informasi yang tidak terbatas dan beragam. Mengapa demikian dan bagaimana seharusnya? Terima kasih. Baik, untuk Saudari Ida bisa menjawab pertanyaan dari Saudari Mayori. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab, yaitu melimpahnya informasi itu jadi tantangan bagi generasi muda karena akses yang mudah ke berbagai sumber informasi dapat menyebabkan kesulitan dalam menyaring kebenaran sehingga mereka rentan terhadap berita palsu dan juga konten negatif. Selanjutnya, paparan terhadap informasi yang tidak mendidik dapat mempengaruhi sikap dan perilaku mereka serta menciptakan kebingungan pada identitas diri mereka akibat tekanan dari mengikuti tren yang tidak sejalan dengan nilai-nilai yang positif. Untuk selanjutnya, diperlukan yang pertama adanya pendidikan literasi media, yaitu pihak sekolah, dan yang kedua adanya penguatan nilai-nilai positif seperti empati, tanggung jawab, dan juga integritas. Hal ini bisa dilakukan melalui kegiatan ekstrakurikuler di sekolah ataupun proyek sosial dan juga diskusi kelompok yang mendorong siswa untuk berbagi pandangan dan juga pengalaman. Yang ketiga ada kolaborasi dengan orang tua dan juga masyarakat. Dan yang terakhir ada memanfaatkan teknologi untuk menyebarkan konten edukatif dan juga yang positif dapat menjadi strategi yang efektif. Misalnya menggunakan platform media sosial untuk kampanye tentang nilai baik atau proyek kolaboratif yang melibatkan siswa dari berbagai latar belakang. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Ida yang sudah menyajikan hasil sekaligus tanya jawab terkait judul Tantangan dan Peluang Pendidikan Karakter pada Generasi Muda di Era Society 5.0.